Selamat pagi, selamat bergabung kembali di Ngaji Channel Ngolah Jiwa. Pada pagi hari ini seperti biasa kita akan berdiskusi dengan seorang analis Jungian yaitu Pak Dimino. Selamat pagi Pak Dimino. Selamat pagi. Ya, tema obrolan kita pada hari ini adalah Sengkuni, tipu muslihat Sengkuni. Seperti apa? Mari kita ikuti jalannya diskusi. Baik. Ngomong-ngomong Pak Dini, kenapa kok memilih tema Sengkuni pada hari ini? Iya. Kenapa pilih tema Sengkuni? Selama ini kita memilih tema wayang tentang pahlawan. Tapi kali ini kita juga perlu mengenal tokoh antagonis, karena pada hakikatnya karakter wayang itu ada pada diri manusia bagi orang Jawa itu. Jadi setiap manusia, terutama orang Jawa itu punya karakter sembunyi. Karena itu kita perlu mengenali karakter sembunyi agar kita lebih waspada, tidak terjebak untuk bertindak sebagai sembunyi. Ya, itu kalau saya. Lalu apakah bisa diceritakan secara singkat cerita Sengkuni? Ya, cerita Sengkuni banyak sekali, tapi selalu menonjolkan tipu muslihatnya. Ya. Tapi kalau semuanya tidak mungkin. Ya. Kalau masa kecilnya juga ada, jadi ceritanya agak ada tragisnya juga. Tapi saya memilih untuk bercerita saat dia ingin merebut kekuasaan. Iya. Artinya ingin mendapatkan jabatan strategis di dalam negara, yaitu cerita adu domba yang dilakukan oleh Sengkuni. Jadi Sengkuni berusaha mengadu domba rajanya, yaitu Prabu Pandu, dengan Prabu Tremboko, yaitu Raja Pringgotani. Agar apa? Agar dua raja ini bertarung dalam keadaan chaos. Mungkin dia akan memperoleh posisi yang dia inginkan. Karena kerajaan Hastina ini sudah mapan dengan Raja Prabu Pandu dan patenya Kontomono yang sangat kuat. Sulit sekali untuk merebut posisi di situ dia. Karena itu dia berusaha mengadu domba dua kerajaannya sendiri dengan negeri Pringgotani. Ada persoalan yang muncul di mana Sengkuni juga turut serta di situ, yang intinya persoalan perbatasan negeri Hastinapura dan negeri Pringgotani. Nah, suatu hari ada utusan dari negeri Pringgotani yang menyampaikan surat, yang isi suratnya adalah isinya surat perdamaian, mengajak damai dan membahas soal perbatasan. Tapi si utusan ini tidak bisa ketemu dengan Prabu Pandu. Akhirnya diterima oleh Sengkuni. Oleh Sengkuni, surat ajakan perdamaian itu dirubah, jadi dipalsu, dirubah menjadi surat tantangan. Kemudian disampaikan kepada Prabu Pandu. Setelah melihat, kaget Prabu Pandu. Tapi Prabu Pandu tidak begitu saja percaya pada Sengkuni. Akhirnya dia menulis surat, tapi patenya yang suruh menyampaikan ke Prabu Tremboko. Nah, tahu
bahwa Gondomono yang disuruh untuk menyampaikan surat perdamaian, Sengkuni mendahului. Dia buat surat palsu, dikirim ke negeri Kerojo Pringgondani. Isi suratnya adalah mengajak perang, artinya menantang. Gondomono tidak tahu kalau kedahuluan suratnya itu, dia membawa suratnya sendiri menuju ke negeri Pringgondani. Tapi Sengkuni sudah menyiapkan pasukan. Jadi Sengkuni sudah menyiapkan para Kurawa ini dalam komandonya, mengikuti dari belakang, mengikuti di belakang saat Gondomono menuju ke negeri Pringgondani. Saat masuk negeri Pringgondani, mau masuk ya, Gondomono kaget karena dia disambut dengan pasukan perang. Wah, bingung dia. Pasukan menyerang Gondomono. Gondomono mundur, melihat ke belakang ada pasukan dari Kurawa. Ya itu. Akhirnya dia mundur, tidak menentang. Dia malah mundur ke arah pasukan itu. Tapi ternyata di situ dijebak oleh Sengkuni. Jadi dibuatkan lubangan yang tidak kelihatan. Waktu Gondomono lari mundur, dia masuk. Itu lubang itu. Tentara Kurawa malah menimbun, membunuh Gondomono, ditimbun itu di lubang Gondomono itu. Setelah itu pasukan mundur kembali. Tapi pasukan Pringgondani heran melihat Gondomono kok tidak melawan, malah dia terkubur di lubang. Akhirnya si Panglima dari Pringgondani itu malah berusaha untuk menolong Gondomono. Nah, cerita Sengkuni yang kembali ini lapor kepada Prabu Pandu, melaporkan bahwa Gondomono curang, mau berkhianat, dan akhirnya gugur di pertempuran. Nah, mendengar bahwa Gondomono curang dan gugur, maka Sengkuni ini langsung dikasih hadiah. Ya namanya belum Sengkuni, namanya Gantalpati, Haryosuman. Jadi Haryosuman ini akhirnya diangkat menjadi patih karena Gondomono dianggap sudah mati. Tapi setelah ada laporan dari Widuro, karena kebetulan ada Widuro yang saat Gondomono menuju kembali ke Astina diberitahu bahwa Haryosuman ini menuduh bahwa Gondomono adalah pengkhianat. Itu akhirnya Gondomono sampai di Hastinapura, dihajar itu Haryosuman. Haryosuman dihajar, ya sampai tubuhnya nggak karu-karuan. Dihajar sampai nggak karu-karuan. Akhirnya si Haryosuman ini lari ke Pandu bahwa dia dihajar oleh Gondomono. Ternyata Gondomono masih hidup dan mengajar saya. Pandu marah, sudah pengkhianat, sudah memukuli patinya. Langsung Gondomono diusir dan Gondomono langsung pulang ke negaranya, karena dia juga seorang pangeran, punya negara sendiri. Tapi akhirnya Widuro melaporkan kepada Pandu bahwa peristiwa itu yang salah adalah Sengkuni. Diceritakan yang sebenarnya. Ini akal bulusnya Sengkuni. Dan Pandu tinggal menyesal. Jadi sudah mengusir orang yang baik, percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan Sengkuni. Ya, tapi SK sebagai patih sudah keluar.
Ya, sejak itu diberi nama Sengkuni, yang katanya orang Jawa itu Seng itu sopo, uni itu uni bunyi. Ya karena mulutnya itu dia sampai menjadi dihajar oleh Kentomoni. Nah, sejak itu namanya adalah Sengkuni. Ya. Nah, itu ceritanya. Tapi semua sudah terlambat, tapi Sengkuni sudah berhasil menjadi Pati Hastina, dengan jabatan Pati ini yang nantinya dia bisa menyusun strategi yang mau menghancurkan keluarga Pandu. Nah, itu cerita singkatnya salah satu strategi Sengkuni untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya. Itu. Yang membaca penasaran ini, kenapa kok Sengkuni menjadi antagonis? Oh iya, kenapa Sengkuni bisa menjadi seorang yang licik gitu ya? Ini karena cerita masa mudanya ada dendam. Jadi ada dua dendam yang nggak bisa, yang nggak mungkin dia hilangkan. Dendam yang pertama adalah dia sebetulnya menyukai Dewi Kunti. Jadi waktu sebelum dia ikut di Hastina ini, dia maunya ikut sayembara memperoleh Dewi Kunti. Tetapi di situ Pandu juga ikut, dia sudah terlambat, yang menang Pandu. Tapi direbut oleh Gantalpati, ya nama mudanya Sengkuni ini. Jadi ya, atau Haryosuman ini, jadi direbut tapi Sengkuni kalah dengan Pandu. Tapi waktu itu dia pergi bersama adiknya, ya namanya adiknya itu dia pergi bersama adiknya Gandari yang cantik. Karena itu untuk menebus kekalahannya karena mau merampas Kunti, sebagai hadiah Gandari diberikan kepada Pandu dengan harapan menjadi istri Pandu dan punya kekuasaan. Jadi begitu juga Gandari sangat senang sekali, Pandu juga tampan. Tapi setelah dibawa pulang ke Hastina, dia dikasihkan kakaknya, yaitu Destarata yang buta. Nah, sejak saat itu Sengkuni ini Haryosuman ini dendam kok diberikan pada kakaknya yang buta. Begitu juga Gandari. Karena itu dia ada dendam ke semua, mau menghancurkan Pandu dan keturunannya karena mengecewakan Sumantri sama Gandari. Gandari juga begitu, karena juga dendam, dia ingin jadikan istri malah diberikan saudaranya. Harimansuman juga begitu, dia sebetulnya cinta sama Kunti tapi diambil Pandu, jadi ada dendam di sini. Selain itu, ketika menikah dinikahkan dengan Destarata, ada masalah. Waktu itu setelah menikah Destarata marah besar karena ternyata status Gandari tidak perawan. Ya tidak perlu saya ceritakan sebelumnya, tapi itu alasannya. Sehingga si Haryosuman ini dihukum sama seluruh keluarganya kecuali Gandari. Dihukum 101 jumlah saudaranya, dan hanya diberi makan 1 butir nasi untuk 1 orang. Seluruh keluarga dihukum. Setelah itu, karena ini tidak mungkin hidup semua, di antara 101 saudara ini berunding bagaimana kalau salah satu saja yang harus hidup, yang lain berani berkorban supaya ada yang meneruskan keturunannya. Akhirnya
100 upo ini diberikan kepada Haryo Suman Gantal Pati ini supaya nanti ada yang mewakili. Dan sebagai lautnya, ya saudaranya ini yang akan mati dimakan sendiri oleh Haryo Suman, termasuk bapak ibunya. Nah, peristiwa tragis ini yang bikin trauma bagi Haryo Suman. Karena itu Haryo Suman menjadi jahat dan licik. Itu backgroundnya. Lalu apa hubungannya dengan cerita Sengkuni tadi dengan teori Jung? Ya, dalam teori Jung, Sengkuni ini termasuk pola karakter trickster. Trickster itu karakter licik. Jadi memang menurut Jung ada pola karakter licik itu sudah turunan. Jadi manusia itu sudah punya aplikasi dalam dirinya, itu sudah punya program aplikasi Sengkuni. Jadi kalau tinggal manusianya mau pakai atau tidak. Jadi bisa saja suatu saat siapapun itu bisa menggunakan pola karakter Sengkuni ini setiap diri manusia. Itu. Dan semua manusia punya itu. Dan mungkin pernah menggunakan, cuma skalanya kecil, tidak berbahaya. Nah, itu hubungannya dengan teori Jung. Ya, lalu konsep trickster sendiri itu gimana? Konsep trickster itu sifatnya ingin menghancurkan. Jadi karakternya ingin menghancurkan. Dan karakter yang kedua adalah kecerdikan. Jadi karakter ini selalu punya kecerdikan dan anti norma. Jadi dia nggak peduli etika macam-macam itu. Itu cirinya karakter trickster. Nggak peduli aturan etika, norma, semua ditabrak asal berhasil. Dan cerdik. Karena cerdik itu, trickster ini selalu berusaha memperoleh informasi tentang lawan yang ditargetnya. Dan nantinya untuk menjerumuskan lawan yang ditargetkan ini, yang sifatnya memang menghancurkan, sesuai dengan dendam Sengkuni ingin menghancurkan keluarga Pandu di dalam cerita itu. Tapi secara kejiwaan memang Sengkuni ini masa kecilnya itu ada trauma. Jadi sidulnya itu trauma ini. Iya. Jadi waktu kecil itu kan ada yang tertekan ya. Bayangkan dia hidup harus makan saudaranya sendiri, tragis sekali. Nah, ini menjadi shadow, sisi gelap yang cukup besar, yang nggak mungkin bisa dilawan oleh Suman. Haryo Suman sendiri terlalu besar ini. Bayangkan daging saudaranya sendiri dimakan, belum lagi dendam sama Pandu karena cemburu dari Kunti di bawah Pandu, dan adiknya berharap dia ingin dapat kekuasaan, ternyata dikasihkan saudaranya yang buta. Jadi Gendari sendiri juga dendam. Jadi dua figur ini saling bahu membahu untuk menghancurkan Hastinapura. Dan saudara antara Kruwa dan Pandhawa ini kan saudara. Gantarpati, Sengkuni ini kan orang dari luar. Tapi kalau ini semua saudara. Tapi oleh Sengkuni, strategi ideologi dikembangkan. Jadi kelompok Kurawa, kelompok Pandhawa ini dipertegas sehingga saudara menjadi musuh. Itu ceritanya. Jadi secara psikologis Sengkuni punya trauma yang terlalu besar untuk dinetralisir. Nah, begitu ceritanya. Jadi trickster ini masuk ke archetype ya? Dia archetype, salah satu pola perilaku manusia
yang memang sifatnya universal. Setiap manusia punya. Ini archetype dalam UNITUR ya. Ya baik. Ya. Terima kasih untuk penjelasannya pada pagi hari ini. Iya. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah menonton video kami sampai akhir. Semoga video kami pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.